Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku kembali lagi ke rumah pohon setelah 10 hari nggak kesini karena aku ada sedikit kurang fit ya. Jadi ini aku balik lagi mau ngeliat hasil semaian tanaman aku yang 10 hari yang lalu. Terus sama kemarin kan aku udah sapu-sapuin halamannya, dan memang kalau misalkan di alam bebas tuh pasti banyak daun-daun jatuhannya. Jadi ini sumpah ini benar-benar berantakan banget, padahal sebelumnya aku tinggalin tuh bersih. Cuman ya mau gimana lagi, namanya itu ya, jadi kita harus selalu tetap bersihin. Dan aku bakalan ngeliat tanamannya apakah udah tumbuh atau belum. Aku nggak tahu, belum ngecek ke atas. Jadi ntar kalau misalkan udah tumbuh dan udah ada daun sekitar tiga daun gitu, jadi mau aku pisahin supaya satu polybag tuh ada satu tanaman, supaya hasil buahnya juga bagus dan super. Oke, jadi kita cek dulu tanamannya ke atas karena aku nyemainya kan di atas ya. Jadi kita lihat dulu. Wow, nih ini untuk tanaman kecipirnya tuh 1, 2, ini bijinya nih. Terus ini 3. Ini waktu itu apa ya? Aku lupa. Oh, ini busuk dia bijinya. Ini juga nggak tumbuh, nggak ada dah. Ini kayaknya rampai deh. Ini rampai banyak banget, cuman belum bisa dipindahin. Karena dia masih sedikit gitu guys daunnya, jadi belum terlalu banyak akarnya. Jadi intinya kalau misalkan terlalu cepat dipindahinnya, yang ada nanti mati. Ini juga banyak dan ini juga banyak. Ini rampai sih, ini rampai, terus ini rampai. Dan yang ini nih kalau menurutku kayaknya ini apa ya ini? Ini kayaknya ini deh kecipir. Jadi pohon kecipirnya cuma ada 3. 1, 2, 3. Yang ini nggak tumbuh. Karena ini deh busuk. Tuh, dia nggak tumbuh. Oh, yang ini juga ada ding. Cuman ini belum terlalu tinggi kayak gini. Kalau ini kan udah hijau, nah yang ini masih kayak putih gitu. Dan dia terlalu dalam apa ya aku nanamnya.
Oke guys, jadi aku karena kurang fit ya, jadi aku mau sedikit cerita aja karena belum bisa melakukan banyak kegiatan di rumah pohon yang berat-berat. Jadi sebenarnya kenapa alasannya aku selama kurang lebih hampir 2 minggu itu nggak ke rumah pohon untuk melakukan kegiatan di rumah pohon ini, dikarenakan aku kurang sehat ya, jadi kurang fit badannya, dan kemungkinan memang karena kecapean sih. Tapi sebelum aku sakit itu, sepulang dari sini itu memang ada suatu kejadian yang sedikit janggal di rumah pohon ini. Jadi setelah kejadian itu, nah baru selepas itu aku jadi kayak kurang enak badan dan nggak bisa kesini lagi. Sebenarnya aku kayak percaya nggak percaya sih sama hal yang seperti itu, cuman memang waktu malam itu ada beberapa hal yang bikin aku sedikit merasa janggal, karena mungkin karena efek hutannya dibuka ya, jadi sedikit ngerasain beberapa hal yang bikin aku ngerasa nggak enak dan janggal. Karena sebelum hutannya nggak dibuka, maksudnya sebelum hutannya kayak gini itu aku nggak pernah sih ngalamin kayak kejadian-kejadian hal yang aneh, entah kayak misalkan ditemuin atau kayak ditampakin sama mereka lah intinya. Terus habis itu kayak didengerin suara-suara dari mereka yang kayak entah ngobrol atau gimana, itu nggak ngerti aku. Jadi pokoknya setelah hutan ini dibuka itu banyak banget hal-hal yang aneh dan ngerasa aku sedikit nggak nyaman. Tadinya aku nggak ngeh kalau misalkan di sekitaran sini nih ada pohon randu. Nah pas setelah ini hutannya udah dibuka, aku baru ngeh kalau misalkan di depan aku nih pas banget ada pohon randu. Ternyata bukan cuma satu lagi, ada beberapa, cuman yang di sebelah sana emang ada yang udah mati. Terus ini sama yang di sebelah sana tuh ada deh pokoknya satu lagi. Dan mitosnya atau fakta aku nggak ngerti, pokoknya ini konon katanya orang Indonesia ya, itu adalah salah satu rumah bagi para makhluk halus. Karena kan memang hutannya udah dibuka dan hanya sisa pohon randu aja yang besarnya, jadi ya kemungkinan besar bisa jadi sih. Tapi itu masih kemungkinan aku aja sih ya, karena kan memang manusia dan alam jin ini hidup saling berdamping-dampingan gitu. Jadi mungkin mereka karena kayak sebuah protesnya mereka aja kenapa hutannya dibuka, dan mungkin mereka merasa terganggu karena hutannya dibuka atau gimana, aku kurang ngerti. Tapi karena aku yang tinggal di sini bisa sampai dibilang bermalam, jadi ya mungkin mereka memproteskannya itu kayak ke aku gitu. Malah menurut aku setelah lahannya dibuka ini yang lebih horor, karena dulu walaupun hutannya masih rimbun, masih lebat, masih banyak kayak pohon-pohon atau rumput-rumput yang sangat tinggi gitu ya, tapi aku nggak pernah ngerasain kalau misalkan ada hal-hal mistis yang sejanggal itu. Karena mungkin mereka nggak merasa terganggu dengan kehadirannya aku, walaupun aku sering banget pakai rumah pohon ini untuk overnight. Tapi setelah lahannya ini dibuka, dan ya ini menurutku udah terbuka banget sih, jadi kayak menurutku memang jadi memang pada intinya bukan mereka menampakkan diri pada aku, tapi kayak sejenis suara-suara mereka kayak secara jelas banget aku ngedengar tuh kayak suara ngobrol, suara ketawa, terus suara, ya pokoknya intinya aku bisa membedakan ya mana suara hewan, mana suara yang bukan hewan gitu. Karena kan aku udah lama banget untuk kayak berkelana di hutan, nggak menjelajahi semua hutan sih, intinya pokoknya aku udah lama banget di bidang seperti ini, jadi aku tahu mana yang suara hewan dan mana yang bukan. Dan jadi itu kayak dari suara orang ketawa, ngobrol, terus kayak suara orang nangis, ya intinya gitu. Pokoknya di jam 1 malam itu aku ngedenger jelas banget itu dari arah depan, terus pindah lagi ke arah belakang, dan itu bergantian hampir setiap malam. Dan setelah aku ngedengar itu, aku selalu senterin supaya aku yakin gitu kalau misalkan itu tuh benar-benar bukan hewan, karena aku tahu banget gimana suara hewan dan mana yang bukan. Pas aku senterin itu benar-benar nggak ada, dan ya nggak ada wujudnya, cuman kayak suaranya tuh benar-benar ramai banget mengelilingi sekitaran rumah pohon ini. Dan pernah di suatu malam aku ngedengar itu
berulang secara jelas banget, dan aku memberanikan diri karena itu udah sering banget kan terjadi sama aku. Jadi aku memberanikan diri untuk turun dari rumah pohon. Maksudnya aku kan di atas nih tidurnya, jadi aku turun dari atas ke bawah dan aku coba untuk nyenterin dan aku cari itu sumber suaranya dari mana, tapi entah nggak ada wujudnya. Jadi aku cuma dengar suaranya itu benar-benar jelas, kayak ya intinya rame banget kayak sebuah pasar. Jadi aku kayak tidur di tengah-tengah pasar yang orang itu benar-benar rame banget, lagi dagang, kayak lagi berjualan gitu, intinya rame banget. Dan tapi pas aku senterin jam 1 jam 2 itu benar-benar nggak ada, benar-benar sepi, dan itu cuma ada aku doang. Aku kelilingin rumah pohon pun nggak ada sama sekali, entah dari mana suaranya. Memang aku sering sih dengar kayak istilah kampung setan atau kampung jin, kayak pasar setan atau pasar jin gitu. Mungkin yang dari cerita-cerita orang yang dibilang pasar setan, pasar jin, terus kampung setan, kampung jin, itu hal yang kayak gitu ya yang aku alamin di rumah pohon ini. Cuman aku baru ngalamin sekarang, dan aku benar-benar percaya kalau misalkan kayak pasar setan atau kampung setan, kampung jin itu beneran ada gitu. Jadi ini lahannya lebar sih, jadi dari sini ke sana terus sampai belakang sana, di ini pokoknya lebar banget. Kemungkinan kalau misalkan lahan yang sebelah sananya dibuka itu bisa sampai kelihatan ada air terjun, karena memang di sana pernah ada air terjun kan, pernah aku datengin. Dan ini yang baru dibuka ini lahannya sekitar 1 hektaran gitu, dan menurutku 1 hektar luas ya, bisa menampung banyak makhluk gitu. Jadi ya kalau misalkan bisa dibilang kampung setan atau pasar setan ya mungkin memang beneran ada, dan sumber suara itu jelas banget dari pohon randu yang depan ini. Ada di pokoknya itu, intinya kelihatan nggak itu pohonnya berdiri dengan tegak ya. Jadi itulah kenapa alasannya aku beberapa hari nggak mendatangi rumah pohon dan nggak melakukan kegiatan di sini, karena itu intinya aku kayak kurang nggak enak badan setelah itu. Aku sakit gitu kan, bukan karena aku takut sih, cuman memang karena kalau misalkan aku masih fit badannya atau masih kuat untuk rumah pohon, aku pasti datang. Tapi kalau misalkan aku nggak kuat gitu, daripada aku nambah drop dan nambah, mana lagi aku sendirian kan di sini. Jadi kalau misalkan aku kenapa-napa nggak akan ada yang tahu, dan ini emang sepi sih. Jadi yang punya lahan juga kan kesininya nggak setiap hari, jadi nggak setiap hari ada. Dan ya di rumah pohon ini cuma aku sendirian doang. Mana lagi nih pekerjaannya harusnya sih dilakukan oleh laki-laki bukan perempuan, dan aku lakukan ini secara setiap hari. Ya mungkin aku bisa jadi kecapean juga sih ya karena melakukan pekerjaan semua ini. Jadi inti dan sebenarnya itu menurutku lebih enak dan lebih ringan itu ketika aku melakukan pendakian atau solo camping sih. Karena kalau solo camping atau pendakian itu ya capeknya cuma hari itu aja, dan pas ketika kita sampai ke puncak dan melihat keindahan itu capeknya benar-benar hilang. Daripada aku harus melakukan kegiatan di rumah pohon yang mengurus lahan dan merawat tanaman segala macam, itu benar-benar capek banget. Dan capeknya itu ya benar-benar capek karena ini lahannya lumayan luas dan setiap hari harus disapu segala macam, harus dirawat, mana lagi banyak rumput-rumput itu yang harus dibersihin. Itu benar-benar capek, dan menurutku aku lebih nyaman di pendakian dan solo camping sih. Jadi intinya hal seperti itu nggak membuat aku ciut untuk mendatangi rumah pohon ini atau bermalam di rumah pohon ini lagi. Tapi pada intinya aku harus benar-benar sehat dulu badannya supaya bisa untuk overnight di sini. Karena menurutku hal seperti itu udah hal yang wajar sih, karena aku memang udah sering banget diperlihatkan dengan makhluk-makhluk yang seperti itu. Kayak waktu itu di gunung juga pernah, sering malah, bukan pernah lagi. Jadi ya kayak udah bestian gitu kan, kita bestie gitu. Tapi pada intinya kan manusia dan alam jin itu saling berdampingan, jadi harus tetap selalu hati-hati karena kita nggak tahu kapan mereka kayak suatu saat mereka juga bisa kan menyerang kita. Tapi intinya harus tetap bestian supaya saling bersahabat gitu. Karena aku ada di alam seperti ini dan mereka juga ada di alam seperti ini juga.
Oke, jadi udah lama banget nih aku nggak pernah menyampaikan lagi untuk meminta kalian selalu share video aku dan like sebanyak-banyaknya. Jadi intinya like dan share aja deh, karena dengan sharenya kalian itu tuh banyak menarik penonton-penonton lain supaya menyukai video aku, dan aku supaya lebih semangat lagi gitu untuk bikin video di rumah pohonnya. Karena makin hari kan video Gadis Petualang udah makin drop, dan ya entah kemana penonton-penonton lama Gadis Petualang yang dulu selalu support, entah mereka nonton tapi nggak komen atau gimana, aku nggak ngerti. Tapi intinya aku selalu cuman minta untuk di like dan share aja sebanyak-banyaknya supaya nambah banyak yang suka dengan video-video Gadis Petualang.